Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Hari ini ketemu lagi dengan teacher ya. Kita akan belajar matematika ya, masih tentang perbandingan dua besaran yang berbeda ya. Kali ini kita akan belajar tentang debit ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang perbandingan antara volume dengan waktu ya pada debit. Silahkan nanti kalian bisa buka buku paket halaman 68 ya sampai dengan 74 ya. Halaman 68 sampai dengan 74. Oke, sampai dengan evaluasi bab 3 ya. Oke. Nah, untuk materinya sampai dengan halaman 72 ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, untuk debit ya, apa itu debit? Debit adalah volume air. Ya, debit adalah volume air, volume zat cair ya yang mengalir tiap satu satuan waktu. Nah, itu debit namanya. Nah, ini dirumuskan dengan debit sama dengan volume dibagi waktu ya. Debit dilambangkan dengan huruf D besar, volume dilambangkan dengan huruf V, kemudian waktu dengan huruf T. Nah, untuk memudahkan kalian menghafal, teacher buat segitiga ajaib seperti ini ya. Seperti yang sudah-sudah. Ketika ditanya D, tutup D, maka rumusnya menjadi V dibagi T. Oke. Ketika ditanya V ditutup seperti ini, maka rumusnya menjadi D kali T. Ketika ditanya T, maka rumusnya menjadi V dibagi D ya. Ini dia seperti ini ya. Silahkan nanti dihafalkan. Untuk satuannya, satuan debit itu diturunkan dari satuan volume dan waktu ya. Sehingga kalau volume, satuan volume itu yang dipakai adalah nih kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik ya, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Ini seperti yang tertera pada tangga satuan ya. Nah, kalau waktu minggu kemarin teacher sudah jelaskan ya, untuk waktu bisa menit, bisa detik, bisa juga jam ya. Jadi untuk satuan debit yaitu meter kubik per detik atau liter per detik atau mililiter per detik. Seperti itu ya. Nah, untuk hubungan antara satuan volume ya tadi ini bisa digambarkan pada atau bisa dituliskan pada tangga satuan seperti ini. Ya, tangga satuan. Kilometer kubik sampai dengan milimeter kubik. Masih ingat cara menghafalkannya? Dengan jembatan keledai. Kalau haus dapat minum dari cangkir mini. Seperti itu ya. Cuma di sini bedanya dengan ukuran panjang, dia ada kubiknya di sini, ada pangkat 3-nya. Ini namanya kubik. Jadi dibacanya kilometer kubik ya. Nah, ini nanti ketika turun ya seperti ini. Nah, itu dikalikan dengan 1000. Tapi ketika naik ya, nah itu dibagi dengan 1000. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau misalkan ditanya 1 kilometer kubik ada berapa hektometer kubik? Nah, di sini kan turunnya berapa? 1 kali ya. Maka kalau turun dikali 1000 gitu ya. Nah, kalau misalkan turun 2 kali, maka 1000 kali lagi 1000. Misalnya 1 kilometer kubik ada berapa dekameter kubik? Jadi 1000 kali 1000 ada 1 juta ya. Begitu ya. Tapi kalau misalkan naik, misalkan 1 juta desimeter kubik ada berapa meter kubik? Nah, ini kan naik nih, dari desimeter ke meter naik. Sehingga dibagi dengan
1000. 1 juta bagi 1000 berarti 1000 meter kubik. Begitu ya. Oke. Nah, ada juga satuan yang lain selain kilometer kubik dan sebagainya, yaitu di sini kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Jadi ini menggunakan dengan liter ya. Nah, kawanan liternya seperti ini nih, dibuat satuan tangga juga. Nah, kalau ini kalau turun dikali 10 dan kalau naik itu dibagi dengan 10 ya. Cara sama ya cara ininya ya, tinggal dikalikan atau dibagi sesuai dengan nanti soalnya seperti apa. Nah, tapi untuk kali ini kita akan fokuskan belajar mengenai debit ya. Oke. Nah, untuk lebih pahamnya lagi nanti kalian silahkan buku paket. Di situ ada materinya ya. Dari halaman 68 sini, halaman 68 ya, hubungan antara volume dengan waktu pada debit ya. Di sini ada juga konversi satuannya, ada tanggal satuannya. Silakan kalian pelajari ya. Nah, sekarang teacher akan menjelaskan bagaimana sih hubungan antara volume dengan waktu ya. Ini sebenarnya caranya sama ya. Jika ada soal ya, nanti kalian perhatikan soal di halaman 71 sampai dengan 72 ya, soalnya seperti ini. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini ya. Nah, ada tabel begini, ini soal contoh tentang hubungan antara waktu dan volume pada debit. Oke, sekarang teacher akan jelaskan salah satunya ya. Nah, untuk mengerjakan soal ya di halaman 71 sampai 72 ya, itu kita gunakan cara ini dia, kali silang seperti yang sudah sebelumnya ya. Di minggu sebelumnya teacher sudah menjelaskan cara kali silang pada tabel ya. Jika ada soal tabel seperti ini atau hubungan dua besaran ya, maka kita gunakan dengan cara kali silang seperti ini. Diumpamakan A, B, C, D ya. Di sini volume dalam satuan liter misalkan dan waktu dalam satuan menit. Nah, ini diumpamakan A, B, C, D. Nah, dan ini akan diperoleh seperti ini. Ada perkaliannya ya. Nah, ini tinggal kali silang. A kali D, nah itu akan sama dengan B kali C. Nah, hubungan perbandingannya seperti ini. A per B sama dengan C per D. Atau A dibanding B sama dengan C dibanding D. Begitu ya. Nah, oke. Kita bahas soalnya satu persatu ya. Untuk nomor 1, di sini ada soal di buku paketnya ya. Silahkan buka buku paketnya, yaitu di halaman 71. Tabel berikut menunjukkan hubungan antara volume dan waktu yang dibutuhkan keran air untuk mengisi bak mandi dengan debit tetap. Nah, lengkapilah tabel berikut. Di sini soalnya. Nah, di sini ada tabelnya ya. Volume dalam liter. Di sini jika volumenya 20 liter, maka waktu yang diperlukan 2 menit. Nah, jika volumenya 40 liter, maka berapa waktu yang diperlukan? Nah, soal seperti ini kita gunakan cara kali silang. Ini dia. Ya, kita umpamakan di sini cara penyelesaiannya ya. Kita umpamakan A. Nah, di sini 20 itu sebagai A. Kemudian di waktunya untuk 2 ini sebagai B. Nah, ini C dan D. Kemudian kita kalikan silang dari A ke D. Berarti diperoleh seperti ini. 20 kali D sama dengan B kali C. 2 kali 40. Diperoleh
20 kali D sama dengan 80. Nah, maka D 80 dibagi dengan 20. Nah, coret saja nolnya di sini ya. Nah, maka diperoleh 8 dibagi 2 atau 8/2, hasilnya 4 menit. Gampang ya. Jadi D di sini adalah, jadi waktu yang diperlukan untuk volume 40 liter adalah 4 menit. Nah, itu ya soalnya ya, gampang ya. Nah, untuk nomor 2 silahkan lihat lagi soalnya di buku paket nomor 2 ya, halaman 72. Nah, cara tabel lagi ya, di situ ada tabel juga ya untuk halaman 72 ini. Nah, ini ada tabel lagi. Di sini tabel berikut menunjukkan hubungan antara volume dan waktu yang dibutuhkan air untuk mengisi ya, untuk mengisi bak mani dengan debit tetap. Sama soalnya seperti nomor 1 ya. Di sini volumenya, jika volumenya 30 liter, maka di sini ada berapa? Waktu yang diperlukan adalah 2 menit. Dan jika waktu yang diperlukan 4 menit, maka volumenya kira-kira berapa liter. Seperti itu ya. Nah, ini sama caranya seperti nomor 1 ya. Oke. Nah, nanti silahkan kalian latihan ya untuk nomor 2 ini, sama caranya seperti tadi, tinggal kali silang. Nah, untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Untuk nomor 3 di sini, sebuah keran membutuhkan waktu 15 menit untuk mengalirkan air sebanyak 30 liter. Jika suatu bak penampung air memiliki volume 90 liter, tentukan lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi hingga penuh. Nah, kalau soal seperti ini juga sama ya, pada dasarnya sama, tapi dia berupa soal cerita. Nah, kalian harus memahami soal cerita tersebut. Nah, kita umpamakan di sini perbandingan dua besarannya itu antara volume dan waktu. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti tadi. Di sini volume yang pertama itu 30 liter dengan waktu 15 menit. Jadi seperti itu ya. Dihubungkannya begitu. Kemudian volume kedua 90 liter. Nah, berapa waktu yang diperlukan? Seperti itu. Di sini dilambangkan huruf D. Caranya sama dengan kali silang ya. Begini, A kali D sama dengan B kali C. Maka tinggal tuliskan 30 kali D sama dengan 15 kali 90. Nah, kemudian tuliskan lagi 30 kali D sama dengan 15 kali 90. Nah, ini nanti untuk mencari D ya di sini. Oke. Untuk mencari D, jadi ini dihapus dulu ya. Nah, sehingga diperoleh D sama dengan 15 dikali 90 dibagi 30. Nah, cara lebih mudahnya coret yang bisa dibagi. Nah, kalau ke bawah seperti ini kan dibagi nih. Ini juga sama dibagi. Cuman di sini yang lebih mudah adalah 90-nya kita bagi dulu. Coret 90-nya, 90 bagi 30 itu diperoleh 3. Nah, setelah itu baru dikalikan dengan 15, maka diperoleh 45 menit. Seperti itu ya. Nah, cukup mudah ya. Semoga kalian bisa memahami soal seperti ini ya. Oke. Nah, untuk hubungan, nah ini ya, nanti coba nanti kalian mengerjakan ya soal-soal yang ada di evaluasi 3 ya. Ini untuk nomor 1 dan juga nanti kalian coba ya nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 di sini. Ini caranya sama seperti tadi dengan kali silang ya. Nanti kalian latihan ya di evaluasi bab 3. Nah, teacher kasih ini ya cara penyelesaiannya ya, kasih contoh untuk nomor 1 karena hubungan antara dua besaran ya itu bisa diaplikasikan pada soal-soal cerita seperti ini ya. Jadi perbandingan dua besaran itu bisa diaplikasikan pada soal-soal seperti ini.
Nah, untuk nomor 1, Pak Rudi membutuhkan 3 ons cabai untuk membuat 1/2 atau setengah liter sambal. Nah, di sini ada perbandingan cabai dan juga sambal ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, banyaknya sambal yang bisa dibuat Pak Rudi dengan 9 ons. Nah, cabai adalah berapa? Jadi kalau 9 ons cabai itu bisa membuat sambal berapa? Berapa liter? Nah, caranya itu dengan kali silang juga, sama caranya. Nah, ini dia caranya. Kalian buat nanti hubungan keduanya itu berupa tabel. Di sini misalkan banyaknya cabai dan banyaknya sambal. Ya, diumpamakan A, B, C, D. Nah, tadi kalau cabainya 3 ons itu dapat membuat sambal setengah liter. Nah, berapa kalau 9 ons? Berapa liter? Oke. Ya, jadi caranya seperti ini. A kali D sama dengan B kali C. Ya. Nah, seperti ini. 3 kali D sama dengan setengah kali 9. Maka diperoleh 3 kali D sama dengan setengah kali. Nah, ingat kalau perkalian pecahan maka 9 atau bilangan aslinya jadikan pecahan juga 9/1. Nah, ini tinggal dikalikan. 1 kali 9 9, 2 kali 9 2 kali 1 2. Nah, diperoleh 3 kali D sama dengan 9/2. Maka 3 kali D, nah 9/2 itu artinya 9 bagi 2, hasilnya 4,5. Sehingga D diperoleh 4,5 dibagi dengan 3. Ya, hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah 1,5 atau 1/2 ya. Kalau 0,5 itu kan setengah, jadi 1/2, maka 1/2. Di situ ada jawabannya ya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi nanti tugas kalian hari ini ya, kalian coba kerjakan di buku paket halaman 72 ya. 72 sampai dengan 73 ya. Di 72 itu nomor 2 ya. Kemudian sama nomor 4. Di halaman 73 itu nomor 2 dan nomor 3. Jadi ada 4 soal ya. Nah, oke, baik, untuk materi kali ini teacher cukupkan ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Silahkan kerjakan tugasnya ya dengan baik dan kirim di GCR. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.